pandangan masyarakat bahwasanya FKIP itu calon guru. Sebenarnya lebih dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih Sobat FKIP? Semoga tetap semangat, sehat, dan tetap ceria ya dimanapun Sobat FKIP berada. Selamat datang di podcast kesayangan kita semua, Apa Kata FKIP? Tepat di mana nongkrongnya ide-ide keren seputar dunia pendidikan. Di sini kita bukan hanya ngobrol saja, tetapi kita belajar bareng, cari inspirasi bareng tentunya dari perspektif fakultas tercinta kita, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Bersama saya, Rara Ido Olivia, podcaster yang akan menemani kamu selama beberapa menit ke depan dalam perbincangan yang seru tapi berbobot, santai tapi tentunya penuh makna. Nah, Sobat FKIP, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya. Kita akan mengulik prestasi dan juga mendengarkan perjalanan inspiratif dari salah satu mahasiswa berprestasi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Tentunya di episode ini kita akan bertemu dengan narasumber yang pastinya sangat tepat ya untuk membahas obrolan kita pada episode kali ini. Penasaran siapa? Langsung saja kita sapa dengan hangat narasumber yang telah datang di sini, yaitu Kak Muhammad Febriansyah selaku mahasiswa berprestasi FKIP 1 Universitas Bengkulu. Selamat datang Kak Febri. Terima kasih Rara dan teman-teman sekalian. Ya, apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Bagaimana Rara? Alhamdulillah baik juga. Mungkin sebelum kita mulai ke topik, kita alangkah baiknya kita jargon terlebih dahulu nih Kak ya. Langsung kita mulai saja ya. Podcast FKIP Universitas Bengkulu, Lifelong Learning. Oke, sekarang kita udah pemanasan ya teman-teman. Sekarang kita boleh ya langsung lanjut ke topik. Tapi sebelum kita lanjut ke topik, boleh dong Kak Febri perkenalan singkat terlebih dahulu sambil sapa-sapa Sobat FKIP yang senantiasa nungguin episode seru di podcast ini. Boleh Kak? Oke, terima kasih Rara. Halo Sobat FKIP. Sebelumnya, kenalin nama saya Muhammad Febriansyah. Saya biasa dipanggil Febri. Untuk saat ini saya mahasiswa pendidikan kimia S1, yang mana saya saat ini di semester 7 tentunya. Dan mungkin kalau Sobat FKIP ingin mengetahui riset interest saya atau ketertarikan riset saya, itu di bidang nanomaterial atau material fungsional berdimensi rendah, terus nanokomposit fungsional sama sintesis hijau. Wah, keren sekali ya Sobat FKIP. Nah, sekarang Sobat FKIP udah kenal ya sama Kak Mapres FKIP. Mungkin kita langsung lanjut ke topik ya Kak. Kita mulai dari yang ringan terlebih dahulu. Nih, kakak ini seorang mahasiswa berprestasi FKIP Universitas Bengkulu. Yang mana itu sangat luar biasa ya teman-teman ya. Menurut kakak nih, mahasiswa berprestasi FKIP Universitas Bengkulu itu hanya sebuah gelar saja atau ada tanggung jawab khusus yang saat ini sangat terasa Kak? Oke, jadi kalau membahas tentang mahasiswa berprestasi 1 FKIP, itu bukan hanya sebatas gelar belaka atau sebatas plakat atau sertifikat belaka. Namun kita itu pasti tentunya ada semacam tanggung jawab moral gitu. Jadi kita tuh harus sebagai inspire atau pemberi semangat, pemberi motivasi juga, pemberi dukungan kepada adik-adik tingkat kita atau mahasiswa FKIP lainnya agar setidaknya bisa berprestasi iya. Lebih baik lagi, bahkan bisa ke kancah internasional. Jadi kita itu harus memberi dorongan juga tentunya dan juga sebagai teladan kayak begitu mungkin. Oh, jadi sangat-sangat sebagai motivator ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya gelar ataupun terpampang sertifikat semata saja, tapi memiliki makna tersendiri tentunya Kak. Kita ngomongin tentang peran dan juga tanggung jawab nih Kak. Apa sih Kak? Apa saja tugas-tugas dari seorang mahasiswa berprestasi FKIP Universitas Bengkulu? Mungkin boleh diceritain sama Sobat FKIP ada di rumah. Oke, jadi kalau untuk peran atau tugasnya, jadi kita spesifikkan jadi dua gitu ya. Ada yang ke dalam atau ke dalam lingkungan FKIP atau internal, atau yang keluar gitu atau eksternal gitu. Jadi kalau untuk yang internal, kita itu harus sebagai, ya seperti tadi setelah saya sebutkan, sebagai teladan juga, sebagai
pemberi motivasi juga, pemberi dukungan juga kepada adik-adik kita yang sesama FKIP atau sesama mahasiswa FKIP juga seperti itu. Dan juga ya itu seperti tadi memberi teladan intinya kalau untuk yang di dalam atau internal. Nah, kalau untuk yang eksternal kita itu juga harus sebagai simbol untuk FKIP itu sendiri sih bagaimana gitu. Jadi kita itu sebagai cerminan FKIP itu dilihat orang tuh bagaimana sih begitu. Oh, jadi seperti udah pernah tahu ya tugas-tugas dari Mapres FKIP, di mana terbagi menjadi dua, yaitu internal sebagai teladan juga support lah intinya ya Kak. Yeah. Untuk mahasiswa FKIP sendiri, dan juga eksternal sebagai simbol untuk mahasiswa di luar FKIP tentunya. Nih Kak, tadi sudah kita kenalan ya Kak, kalau misal Kak Febri ini berasal dari program studi pendidikan kimia. Mengapa sih kakak memilih program studi pendidikan kimia sebagai pilihan studi kakak? Kalau misal kakak menyukai kimia, mengapa kakak tidak memilih kimia murni kan, yang basicnya itu benar-benar di sains, atau mungkin jurusan-jurusan lainnya? Boleh kok dikasih alasannya? Oke. Jadi kenapa memilih pendidikan kimia? Pertama tentunya ada dukungan juga dari orang tua gitu kan. Kita itu kalau mau berkuliah atau berstudi lanjut gitu, kita itu juga harus tentunya meminta restu ke orang tua gitu. Ya, benar nah, sekali. Orang tua saya itu merestui di FKIP gitu, pendidikan kimia gitu. Dan juga sesuai dengan basic saya, dan yang mana saya suka kimia, jadi saya memilih pendidikan kimia. Lalu di pendidikan kimia juga kita bukan hanya belajar sebatas kimianya saja, kita juga belajar tentang pedagogik sendiri atau pendidikannya itu sendiri gitu. Jadi bagaimana di pendidikan kimia itu kita bisa mengintegrasikan antara kimia itu yang ribetnya Masya Allah, kimia itu dengan konsep abstraknya, kita bisa menjelaskan melalui pendidikannya. Itu bagaimana kita bisa menjelaskan konsep yang abstrak tersebut jadi konsep yang jauh lebih mudah dipahami oleh orang lain gitu. Jadi orang awam bisa memahami kimia itu seperti apa melalui pendidikan kimia gitu. Kalau misalnya kan biasanya di pendidikan itu kakak emang bercita-cita menjadi seorang pendidik kah, atau mungkin melipir ke lain? Kalau untuk saat ini mungkin fokusnya antara dosen gitu. Kalau untuk melipir ke lain mungkin kalau untuk saat ini saya lebih tertarik untuk menjadi researcher di BRIN gitu. Oh, semoga impiannya tercapai ya Kak ya. Amin, amin, alamin. Nih, dari informasi yang Rara dapat nih Kak, kakak ini sudah banyak sekali yang melakukan riset dan penelitian. Nah, menurut kakak nih, dari semua riset maupun penelitian yang telah kakak lakukan, ada nggak sih Kak bagian yang menurut kakak tuh menjadi tantangan, dan misal jika ada, itu apa Kak, dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau untuk challenging dalam riset itu pertama tuh kalau kita bekerja, tentunya riset itu pasti ada yang berkelompok gitu ya. Kalau challenging dalam kelompok itu, pertama kita harus membangun chemistry di dalam kelompok tersebut. Pasti kan kalau di dalam kelompok riset itu kan pasti ada yang bergesekan gitu kan. Nah, jadi bagaimana saya sebagai ketua tentunya harus bisa mengayomi semua anggota saya agar mampu mereduksi tidak adanya gejolak di antara sesama anggota maupun terhadap saya terhadap anggota juga gitu. Lalu kalau untuk tantangan riset itu juga misalnya dari alat ataupun bahan ataupun juga dari dana tentunya, makanya kita perlu support dana juga untuk riset itu. Dan juga kalau di riset itu juga nanti di perjalanan tentunya pasti kemungkinan berubah dari planning itu pasti sangat besar gitu, seperti itu. Nah, tadi kita ada nyinggung sedikit ke alat ya Kak. Dan kita semua sama-sama tahu ya Kak, kalau misal penelitian, apalagi kalau misal penelitiannya berbau di sains, pasti identik sama alat-alat yang canggih. Gimana sih Kak cara mengatasi keterbatasan alat di awal penelitian? Apakah hal itu menjadi sebuah hambatan atau mungkin tidak sama sekali? Boleh diceritakan Kak? Oke, jadi kalau untuk masalah alat atau kalau di kimia itu dikenalnya instrumen gitu ya. Instrumen. Jadi kalau itu kan biasanya mahal, terus pengujiannya juga mahal, bisa sampai berjuta-juta sekali pengujian gitu. Karena itu juga pernah saya alami gitu. Pertama, untuk mengatasi hal demikian, itu kita harus membangun kolaborasi terlebih dahulu. Bisa berkolaborasi dengan FMIPA misalnya, atau misalnya kalau memang terbatas di Bengkulu, karena kita tahu di Bengkulu ini masih terbatas, itu kita bisa berkolaborasi dengan, kalau saya sendiri itu berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional gitu, BRIN. Atau disingkat BRIN gitu ya teman-teman gitu. Nah,
Tentunya untuk riset yang sekarang saya juga mengalami kendala untuk instrumen Oh, gitu. yang PKM ini Kak? Iya, yang PKM ini gitu. Maka dari itu bukan alat saja tapi bahan gitu kan, karena emang bahannya itu mahal gitu, bisa sampai berjuta-juta membeli bahannya gitu. Maka dari itu saya bekerja sama dengan peneliti dari BRIN gitu untuk mampu mensuplai saya baik itu di instrumen ataupun alat maupun di bahannya gitu. Jadi intinya kita itu harus berkolaborasi gitu, baik dengan sesama dosen, peneliti, ataupun dengan instansi terkait gitu. Jadi relasi itu sangat penting juga ya kan Kak ya? Ya, jadi relasi itu penting, bukan hanya kita sekedar ikut BEM gitu ya, tetapi relasi di luar itu jauh lebih penting gitu. Oke. Terus tadi Kakak menyinggung tentang PKM. Nih Sobat FK udah pada tahu belum nih? Ternyata Kak Mapres ini merupakan salah satu ketua tim yang dimana timnya itu telah lulus PKM pendanaan di riset eksakta. Ya. Boleh diceritakan gimana perasaannya, terus juga bisa sampai di titik ini nih gimana Kak? Oke, alhamdulillah saya dan tim untuk timnya masih sama gitu, masih solid alhamdulillah. Untuk 2 tahun berturut-turut ini 2024-2025 ini saya lolos pendanaan PKM riset eksakta, dan kalau untuk dari tahun 2024 itu untuk dari FKIP sendiri cuma 3 tim, salah satunya tim saya, dan untuk tahun 2025 ini hanya 1 tim dari FKIP, ini tim saya juga gitu. Oh, luar biasa sekali ya Sobat FKIP. Nah, kalau untuk pengalaman tentunya itu seru sekali. Tentu kami tentunya ada sedikit ribut gitu ya di grup gitu ya, membahas tentang PKM juga dari awal tahun biasanya itu kami kejar gitu. Ada juga saya tipenya orang yang mengejar deadline, jadi mereka itu selalu dikejar deadline sama saya gitu. Terus juga kalau untuk pengalaman itu untuk sekarang tentunya membagi waktunya juga kadang susah gitu. Apalagi masih semester atas ya kan ya, Kak? apalagi sudah semester akhir gitu ya. Jadi membagi waktu antara kita sesama anggota itu juga menjadi susah seperti itu. Dan juga kalau untuk perasaan saat pengumuman itu pasti tentunya senang gitu ya. Namanya juga kalau pengumuman gitu ya. Yeah. Tapi pas perjalanan itu biasanya itu nanti berat gitu. Karena biasanya banyak gagal nanti di jalan nanti. Tapi jikalau di akhir itu tentu sudah bahagia. Apalagi berdasarkan tahun kemarin juga, saat awal-awal itu tentunya kami happy gitu. Saat perjalanan itu pun sudah mumet gitu ya, kalau di perjalanan gitu ya. Nah, tapi kalau udah di akhir itu ya udah publish Scopus gitu, udah bahagia semua sekali. Seperti itu. Susah kan Kak ya publish Scopus tuh kan? Ya susah karena harus melewati reviewer yang banyak banget gitu. Luar biasa sekali ya Sobat FKIP. Sudah 2 tahun berturut-turut kakaknya nih lulus pendanaan ya Kakak ya. Terus juga dengan tim yang sama juga Kak? Dengan anggota yang sama juga. Dengan anggota yang sama juga. Jadi kolaborasinya juga semakin erat ya kan Kak? Mengenai PKM nih Kak, gimana sih Kak cara supaya judul kita, terus riset kita tuh menarik, bukan hanya di mata juri saja, tetapi menarik perhatian publik. Itu ada nggak sih Kak kayak kunci-kunci atau trik-trik tersendiri yang harus diperhatikan? Oke. Jadi kalau untuk tips dan triknya itu Sobat FKIP sebenarnya bisa membaca di buku panduannya gitu kan, buku panduan. Jadi kalau Sobat FKIP fokusnya ke PKM, misalnya PKM kewirausahaan gitu, baca aja buku PKM kewirausahaan sampai tuntas ya. Jadi setiap titik koma itu harus dibaca gitu. Begitupun juga tim saya itu selalu saya tekankan untuk membaca itu dengan suara lantang ya jelasnya ya. Jadi mereka tuh harus membacanya dengan suara lantang agar mereka paham gitu. Dan juga kalau menyusun proposal itu pertama jangan ada tekanan atau pressure dari dosen atau memenuhi tugas kuliah. Intinya jangan itu, hindari sekali hal yang membuat kalian tertekan. Tetapi buatlah kalian itu berbahagia untuk mengerjakan atau membuat proposal tersebut. Terus dalam membuat juga pastikan semua yang ada di ketentuan itu harus dipenuhi. Jadi semua ketentuan, misalnya ketentuan menyuruh ini, kita harus ikuti ini. Tidak boleh lebih dari atau sekreatif kita, nggak boleh. Tapi telah ditentukan mengikut panduan. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita mengarang bebas ya otomatis sudah di blacklist nantinya. Dan kalau masalah judul tadi, sebenarnya judul itu selalu muncul di belakangan. Jadi tergantung bagaimana kalian atau Sobat FKIP nantinya membuat latar belakang, itu pasti selalu muncul judul itu di belakangan. Jadi kalian harus munculkan judul itu di belakang saja. Jadi nanti saja masalah judul gitu. Kalau masalah menarik atau enggak itu kemampuan kalian untuk membangun
narasi masalah, bagaimana masalah, terus bagaimana cara kalian memecahkan masalah tersebut. Jadi seperti itu. Jadi judul tuh bakal muncul kalau misalnya kita udah tahu latar belakangnya dari awal dan Kak. Nah, terus juga kita harus banyak-banyak membaca, jangan sesuka kita ya Kak ya, harus mengikuti panduan juga prosedur yang ada tentunya. Nih ya Kak, Kakak ini ternyata bukan hanya menggeluti di bidang PKM saja. Ternyata Kakak juga sudah banyak sekali mengikuti berbagai macam kompetisi Kakak, dan bukan cuma di regional maupun nasional saja, bahkan sampai di kancah yang internasional. Dan dari informasi yang Rara dapetin nih, Kakak ini udah pernah menggenggam gold medal ya, medali emas di ajang di Yogyakarta ya kan Kak? Iya, di Yogyakarta. Itu gimana tuh Kak? Perasaannya juga gimana sih Kakak bisa sampai di titik tersebut? Pastinya ada dong kayak persiapan tersendiri, itu gimana Kak? Pertama itu kalau nggak salah saya itu dihubungi oleh dosen dari program studi pendidikan kimia untuk mengikuti kegiatan di Jogja, karena saya saat itu kalau nggak salah saya lagi di Palembang, itu ada kegiatan juga lomba di sana. Terus saya harus memenuhi semua persyaratan yang ada dalam waktu 2 minggu, karena di minggu ketiganya harus berangkat ke Jogja gitu. Dan juga selama 2 minggu itu saya dan tim selalu intens berkomunikasi, bahkan kami sampai pulang sore atau agak malam gitu, hampir maghrib gitu, karena berdiskusi membuat kayak proposalnya gitu ya kurang lebih, terus membuat posternya juga, mempersiapkan juga untuk presentasi di standnya juga gitu, karena saat di Jogja itu kami itu mempresentasikannya itu melalui stand kami gitu, jadi ada poster gitu, terus ada kayak boot gitu kan boot Kak, gitu, terus ada jurinya keliling. Terus jurinya keliling. Iya. Dan kita harus mempresentasikannya menggunakan, namanya juga internasional ya. Bahasa Inggris pastinya kan teman-teman. Kita harus menggunakan bahasa Inggris gitu. Dan itu pun kita nggak tahu giliran kita kapan, karena jurinya itu selalu random gitu. Iya benar sekali Kak. Dan juga kalau untuk perasaannya, karena perasaan saya itu juga campur aduk gitu ya, antara senang, bahagia, terharu gitu ya. Jadi kalau senangnya itu karena bisa dapat gold medal itu bisa membalas semua capek selama ini gitu. Jadi karena kalau kita menang tuh pasti rasa capek yang telah kita lalui itu pasti terbalaskan ya kan gitu. Kak? Tentunya. Terus juga kalau nggak salah saya itu juga jadi poster saya itu jadi best poster juga untuk seluruh kategori lomba gitu. Jadi saya juga senang gitu kan, padahal saya ngeditnya itu juga dibantu teman kan, gitu, dadakan juga gitu, seperti itu. Jadi karena dadakan saya udahlah yang penting tampil aja dulu gitu. Karena prinsipnya itu yang penting tampil dulu, masalah menang atau kalah belakangan gitu. Karena nomor 1 itu tampil gitu. Luar biasa sekali ya Sobat FKIP, walaupun dengan persiapan yang menurut kakaknya itu belum terlalu matang, tetapi mampu menggondol gold medal Kak, ya kan Kak? Terus tuh Kak, dalam sebuah kompetisi yang seperti itu, ada nggak sih kakak tuh merasa kayak down, terus juga ngerasa kayak hampir menyerah, misalnya nggak sanggup lagi mau lanjut untuk melanjutkan kompetisi gitu, pernah nggak sih Kak ngerasain kayak culture shock kayak gitu? Pertama, kalau untuk culture shock atau kita membuat down kita, itu ada ya jelas ya, karena kita harus bersaing dengan berbagai universitas gitu kan. Misalnya saya seperti yang di Palembang kemarin gitu, saya bertemu dari Unsri gitu, Universitas Sriwijaya gitu, dan kampus-kampus lain yang mana menurut saya mereka tuh jauh lebih prepare gitu ketimbang tim saya gitu kan, untuk presentasi mengenai LKTI kemarin ya kalau nggak salah gitu. Nah mereka itu prepare banget, sampai pakaian mereka tuh pakaian adat gitu, iya bener, ketimbang Kak. saya dan tim saya itu kayak nggak ada persiapan gitu. Dan juga kalau kayak presentasinya itu kami itu selalu dibantai gitu. Jadi saya tuh cuma berharap gitu, semoga teman saya bisa menjawab itu dengan tepat gitu, karena itu selalu berpartner gitu kan. Nah selalu dibantai, tapi ternyata pas pengumuman itu juara 1 gitu kan, dan itu buat saya kaget gitu. Padahal itu saya yakin kayaknya nggak bisa nih deh juara 1, tapi ternyata berkata lain gitu ya. Terus kalau untuk yang di Jogja juga, culture shock juga itu kan full bahasa Inggris juga gitu kan. Kita harus selaraskan juga bahasanya juga. Terus ketemu teman-teman lain juga yang mana kita sadar kemampuan bahasa Inggris mereka itu juga jauh lebih bagus dari kita gitu, tim kita gitu. Dan juga mereka jauh lebih prepare juga ketimbang tim kami gitu. Entah kenapa setiap
kompetisi itu tim saya itu kurang prepare, tapi saat Alhamdulillahnya dapat. saat sudah dilakukan kok bisa dapat gitu gitu. Jadi harus yakin juga deh Kak di awal ya kan Kak. Iya, benar sekali. Nih, Kakak kan sebagai mahasiswa FKIP ya kan Kak, yang pasti kita tahu basicnya itu di pendidikan Kak. Gimana sih Kak cara Kakak tuh menggabungkan peran sebagai calon guru dengan penelitian nanoteknologi yang sedang Kakak geluti? Oke. Pertama, antara calon guru maupun sebagai peneliti itu enggak bertabrakan gitu ya, itu malah kayak selaras gitu. Yang mana sebagai peneliti kita itu harus menemukan sebuah, ya pokoknya peneliti itu sebagai penemu ya kan, harus menemukan suatu konsep atau apalah itu hasil risetnya gitu, yang biasanya dipubliskan di paper gitu. Nah, sebagai guru juga kita harus menerjemahkan hasil riset kita itu kepada pembelajaran. Tentunya setiap apa yang kita pelajari saat ini, misalnya dari kimia atau fisika atau biologi, itu kan selalu ada konsep dan teori. Yeah. Itu semua itu berawal dari hasil riset. Nah, hasil riset itulah kita harus bawa ke kelas dalam bahasa yang jauh lebih sederhana ketimbang di paper. Yang mana kita tahu kalau berdasarkan paper penelitian itu kan bahasanya rumit, kaku, dan untuk misalnya untuk orang Bengkulu sendiri mungkin masih awam gitu. Jadi kita harus menerjemahkan atau memecah bahasa itu jauh lebih sederhana gitu agar mereka jauh lebih paham seperti itu. Jadi ini tidak bertolak belakang gitu. Soalnya juga pembimbing saya di BRIN kemarin juga itu juga S1-nya itu pendidikan juga, karena gelar ibunya itu SPD MSc gitu, doktor SPD MSc gitu. Oh, begitu ya Sobat FKIP ya. Berarti itu tuh bukan sebuah yang bertolak belakang ya kan Kak ya? Baiklah kan Kak. Nah, terus Kak, Kakak kan sebagai mahasiswa berprestasi di FKIP. Apa sih Kak tantangan terbesar menurut Kakak menjadi mahasiswa berprestasi di FKIP yang basisnya itu pendidikan, bukan teknik ataupun murni di sains? Pasti ada gimana ya Kak ya? Tantangan tersendiri kan Kak? Oke, kalau untuk menjadi tantangan mahasiswa berprestasi di FKIP FKIP ketimbang di fakultas lain, pertama kita tuh kan fokusnya ke guru gitu ya. Jadi kita itu dididik seperti layaknya untuk menjadi guru gitu. Dan itu juga berbeda juga dengan fakultas lain kan. Yang kedua, kalau kita menjadi mahasiswa berprestasi FKIP, biasanya itu kita diarahkan untuk berkaitan dengan lomba-lomba yang berkaitan dengan FKIP gitu. Tetapi saya ingin mendobrak batasan itu. Saya bisa berkarir atau berlomba di luar FKIP, malah untuk lomba saya ataupun sertifikasi saya ataupun training saya jauh lebih banyak ke sains ke kimia gitu, ke nanoteknologi gitu. Jadi itu sebuah tantangan, dan bagaimana tantangan itu tergantung kalian, bagaimana kalian untuk mendobraknya, karena kita tahu FKIP itu nggak sesaintis FMIPA dan nggak seteknik fakultas teknik gitu. Kita hanya dididik seperti layaknya calon guru, tetapi kita juga harus bisa kan FKIP itu selalu dibekali untuk kemampuan berbicara gitu ya. Sebenarnya itu adalah nilai plus gitu. Jadi kalau dalam berkompetisi pasti FKIP itu harus bisa menyampaikan dalam bahasa yang jauh lebih sederhana dan dimengerti oleh audiens ataupun juri. Jadi kalau untuk saya, harusnya mahasiswa FKIP itu menjadikan ini bukan hanya sebagai tantangan, tetapi ini sebagai dobrakan bahwasanya FKIP itu jauh lebih dari itu, seperti itu. Jadi kita menganggap, kan biasanya orang awam tuh menganggap, oh kamu FKIP pasti calon guru gitu kan, calon guru. Enggak, FKIP itu lebih dari itu. Bahkan kan bisa dari FKIP juga, entah kamu kalau tertarik ke peneliti, kamu bisa jadi peneliti. Seperti itu. Baiklah kan Kak, berarti jadi guru tuh bukan itu termasuk malah menjadi nilai plus ya kan Kak ya, bukan menjadi beban tersendiri. Nih Kak, kan kita sering banget dengar statement orang, kayak misal banyak orang tuh bilang kalau misal mahasiswa berprestasi itu identik sama yang anak yang super berambis, terus juga selalu kerjanya tuh belajar terus, belajar melulu. Menurut Kakak sendiri nih, asumsi tersebut tuh bener nggak sih Kak? Terus kalau misalnya menjadi mapres itu bener nggak sih Kak? Dia tuh hanya melulu belajar dari buku. Kalau menurut Kakak sendiri gimana tuh Kak? Oh, itu salah besar ya, jelas ya. Karena kalau kita fokus jadi baca buku, kita kan kemampuan sosial kita itu tentunya berkurang gitu ya. Kalau sedangkan kita itu juga makhluk sosial, tentunya kita harus bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain gitu. Dan juga kan kalau jadi mahasiswa berprestasi itu kan kita harus pandai berbicara di depan orang lain. Bagaimana cara kita
membawa suatu materi itu di depan orang lain agar orang lain itu paham gitu. Lalu kalau menjadi mahasiswa berprestasi itu sebenarnya ya itu, jadi kita itu harus bisa membawa diri kita ke orang lain itu sebagai, oh ini loh anak FKIP gitu, bahwasanya anak FKIP itu bisa lebih dari itu, bisa lebih dari calon guru gitu. Jadi nggak sepenuhnya benar statementnya seperti itu ya kan Kak ya? Ya, dan kan nggak sepenuhnya benar belajar, kan bisa kita ikut organisasi, iya. kan karena untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu kita harus seenggaknya aktif di prestasinya. Nanti semua lini akan mengikuti, misalnya dari organisasi ataupun riset, publikasi, terus pengabdian masyarakat, sertifikasi, training dan sebagainya. Jadi semua itu semua harus dipenuhi dan tergantung dari mana kita untuk memenuhinya. Kan ada itu tingkatannya itu bisa internasional, regional, nasional gitu. Dan seenggaknya kita itu harus punya relasi untuk ke tingkat internasional, misalnya lomba internasional, atau enggak seminimal-minimalnya kita punya teman dan punya relasi, dan juga kita bisa training ataupun punya sertifikasi dari internasional gitu. Berarti harus balance ya Kak, nggak melulu dibaca buku aja, harus punya skill yang lain juga kan Kak ya? Iya, benar sekali nih Sobat FKIP. Nih, bagaimana sih Kak cara Kakak menginspirasi nih mahasiswa lain, khususnya mahasiswa baru yang baru menapaki diri di perkuliahan ya kan Kak ya? Itu gimana sih Kak biar mereka tuh berani untuk ambil peran, untuk berani untuk mengikuti jejak seperti Kakak tuh Kak? Ada nggak sih tips dan trik tersendiri dari Kakaknya untuk mereka? Oke, kalau untuk maba 25 ini ya kan. Jadi kalau sebenarnya bukan untuk maba aja, bisa maba 25 ataupun mahasiswa 24 ya kan, angkatan 24 gitu. Nah, itu bisa mulai dari sekarang. Kalau ada sertifikasi ataupun training, ikuti. Karena kita nggak tahu arah kamu nanti kemana. Justru dengan kita mengikuti sertifikasi ataupun training, kita itu jauh lebih sadar, oh kayaknya ini bidang saya loh gitu. Jadi pertama jangan hanya fokus ke dalam suatu kurungan yang bernama calon guru gitu. Itu kan biasanya kita tuh dikurung dengan apa sih namanya itu, pandangan masyarakat bahwasanya FKIP itu calon guru. Sebenarnya lebih dari itu. Yang kedua, kalau ada program untuk dari organisasi diikutin, tetapi tetap disaring juga mana yang baik untuk teman-teman ataupun sobat FKIP gitu. Jadi cari yang baiknya untuk sobat FKIP gitu. Lalu kalau untuk ada seperti apa namanya itu kayak seminar gitu, diikutin gitu, karena kita nggak tahu, entah ada ilmu, pasti ada ilmu kok di balik seminar itu. Dan tetap saya tekankan untuk fokus ke satu bidang, karena fokuslah ke satu bidang, jangan mencar-mencar ke semua bidang, karena nanti kita nggak fokus gitu. Dan juga kalau untuk mahasiswa baru mungkin boleh cari-cari dulu bidangnya mana gitu yang cocok gitu, karena di setiap bidang itu pasti kita merasa, oh ini kita nggak cocok gini, kita mau pindah boleh gitu. Mumpung kalau kita masih muda gitu kan, kalau sudah semester tua gitu kan sudah ada fokus bidangnya gitu. Jadi kalau mau tukar-tukar bidang tuh agak susah gitu. Jadi intinya ikuti organisasi tetap jalan, pengabdian masyarakatnya juga, terus risetnya kalau kalian memang tertarik ke dunia riset tetap difokuskan ke riset juga, termasuk mungkin kalau saya kan orang sains gitu kan, jadi kalau risetnya itu based on science gitu. Jadi kalau untuk yang kayak dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris ataupun BK ataupun yang lain yang memang berkaitan dengan keguruan ataupun dengan sosial, itu fokuskan risetnya ke arah sana gitu. Jadi kita itu harus punya riset seenggaknya gitu, jangan hanya terpaku pas di skripsi doang. Kalau kalian terpaku pas di skripsi doang, kalian itu akan menganggap skripsi itu sebagai momok gitu, atau tugas yang mengerikan gitu, padahal skripsi itu kan sama aja dengan riset juga gitu. Berarti skripsi itu nggak selalu menjadi menghantui terus ya kan Kak ya? Ya benar. Kita juga harus fokus ke yang lain-lain, terus merintis juga dari awal, apalagi kamu mahasiswa baru. Intinya tuh kenali dulu diri. Benar sekali. Nah Kak, Kakak sebagai mahasiswa berprestasi nih Kak, ada nggak sih Kak tips untuk mereka biar bisa jadi mapres seperti Kakak? Oke. Ini bingung ya, maksudnya tips atau apa gitu ya. Pertama, seperti saya bilang sebelumnya, tekuni dulu satu bidang, fokus ke bidang itu, agar kamu tahu setelah kamu fokus ke bidang itu, kamu bisa mencari banyak perlombaan yang berkaitan dengan bidang itu. Fokus aja ke satu bidang, jangan kamu ikut di semua bidang gitu. Yang kedua, tetap jalani seperti kata saya, perkuliahannya itu tetap aktif. Seenggaknya kalau kalian dari mahasiswa baru,
kalian itu harus aktif di kelas seenggaknya. Jadi kalian tuh harus aktif di kelas. Kalau ada sesi tanya jawab kalian bertanya, kalau ada sesi diskusi kalian aktif berdiskusi iya, benar gitu. sekali. Jadi karena kita itu seenggaknya menimbulkan sifat berani kita dan juga menimbulkan sikap critical thinking kita, karena itu yang paling penting gitu. Karena nantinya itu akan mengikuti ke selanjutnya. Misalnya karena untuk menjadi mahasiswa berprestasi juga kan kita bukan hanya harus aktif organisasi yang 24 jam seminggu gitu, enggak. Kita juga harus aktif ke dalam kegiatan pengabdian masyarakat, terus ada juga riset, publikasi, karya misalnya dari buku karyanya ataupun dari paper gitu. Dan juga itu kan nantinya jadi penilaian juga, apalagi teman-teman punya sertifikasi internasional seperti itu. Ya seperti itu. Berarti kita harus fokus di awal juga, terus kita harus menekuni bidang mana yang menurut kita tuh pas untuk kita ya kan Kak. Terus kita juga jangan malu untuk mencoba, harus berani ya kan Kak. Terus kita juga harus balance, harus tetap aktif di kelas, terus juga ikut juga organisasi, melatih skill, soft skill dan lain-lainnya. Nih, ini terakhir nih Kak ya, terakhir banget nih. Apa sih Kak impian terbesar yang ingin Kakak raih ke depannya? Impian kebesar mungkin saya mohon doanya dari Sobat FKIP. Saya sekarang lagi mencari untuk beasiswa untuk S2 gitu, fokusnya di bidang nanoteknologi atau nanomaterial. Dan juga saya juga seperti biasa saya ingin menjadi researcher di Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam mengembangkan riset di bidang nanoteknologi seperti itu. Kita bantu aminkan ya Sobat FKIP ya, semoga impian Kak Mapres ini tercapai di kemudian hari. Amin. Wah, keren sekali ya Sobat FKIP ya. Pastinya lewat obrolan kita di episode kali ini bisa menjadi langkah awal kamu para Sobat FKIP untuk berani mencoba, terus juga berani untuk menggali jati dirinya, dan juga mulai berani untuk berprestasi seperti Kak Mapres yang satu ini. Keren banget. Mungkin sebelum kita tutup episode kita pada hari ini, kita jargon penutup dulu ya kan Kak ya. Masih ingat? Boleh. Podcast FKIP Universitas Bengkulu, Lifelong Learning. Baiklah, saya Rara Ido Olivia pamit undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.